Namaku Raka. Setiap pagi aku bantu ibu menyiapkan gorengan di dapur kecil yang selalu hangat oleh uap minyak panas. Kami tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, tapi hatiku selalu penuh karena cinta ibu tak pernah habis. Sejak kecil aku tahu hidup kami tidak mewah, tapi aku percaya dengan kerja keras aku bisa mengubah nasib. Itulah kenapa aku belajar sungguh-sungguh, kuliah sambil kerja, bahkan rela tidur di lantai ruang dosen demi tugas yang harus selesai sebelum pagi. Semua terasa terbayar saat aku bertemu Nadira. Ia mahasiswa cantik, cerdas, dan lembut, berasal dari keluarga terpandang. Kami dipertemukan dalam organisasi kampus. Awalnya aku hanya berani memandangi dari jauh, tapi entah bagaimana perlahan dia mulai menyapaku lebih dulu. Dari satu percakapan ke percakapan lain kami mulai dekat. Yang membuatku terkejut, Nadira tidak pernah malu mengenalkanku sebagai kekasihnya. Padahal semua orang tahu aku cuma anak penjual gorengan. Ia bahkan berkali-kali datang ke rumah, duduk di bangku kayu tua sambil menemani ibu menggoreng pisang. "Ibu kamu luar biasa, Kak. Tangannya dingin banget. Gorengan tempenya paling enak sekampus," kata Nadira sambil tertawa. Ibu tertawa kecil, wajahnya semburat bahagia meski keringat masih menetes. Kami menjalin hubungan selama 2 tahun. Aku semakin yakin ingin hidup bersamanya. Ia pun berkata, "Aku ingin masa depan kita bareng, Kak. Kamu serius kan?" Aku mengangguk. Dengan seluruh jiwa dan raga, segalanya terlihat sempurna. Hingga pada suatu hari Nadira berkata, "Kak, aku sudah siap. Kita ke rumahku ya. Kita lamar secara resmi." Hatiku mendadak bergetar. Inilah awal dari mimpi besar yang mulai menjelma nyata. Aku tidak tahu bahwa hari yang kutunggu-tunggu itu justru akan menjadi awal dari mimpi buruk. Hari lamaran itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Nadira bilang, "Tenang, Kak, ayah dan ibu memang tegas, tapi mereka akan menghargai kesungguhanmu. Kamu datang saja sebagai dirimu sendiri, itu cukup, aku percaya padanya." Aku pun menyiapkan segalanya, mengenakan kemeja putih terbaik yang aku punya, celana panjang licin hasil setrika berkali-kali, dan sepatu yang kusikat sampai bersih walau sudah kusam dimakan usia. Ibu pun ikut. Ia memakai kebaya merah muda sederhana dan kerudung putih polos. Kami membawa hantaran sederhana, pisang goreng favorit Nadira, pastel buatan ibu, dan satu kotak kecil berisi cincin perak, hasil dari kerja lemburku selama berbulan-bulan. Kami tiba di rumah Nadira, sebuah rumah besar bergaya modern, pagar tinggi, dan taman depan yang bahkan lebih luas dari seluruh rumah kontrakan kami. Aku menarik napas panjang sebelum masuk. Nadira menyambut kami di depan pintu dengan senyum yang selalu berhasil meredakan gundahku. "Tenang, Kak, aku di sini. Yuk, masuk." Di dalam rumah, keluarga besar Nadira sudah berkumpul. Aku menyapa satu persatu dengan hormat. Mereka membalas dengan anggukan datar. Beberapa bahkan hanya melirik dari ujung mata. Aku menatap Nadira. Ia menggenggam tanganku sejenak dan tersenyum meyakinkan. Tapi aku bisa merasakan tangannya sedikit gemetar. Ayah Nadira duduk di tengah ruang tamu besar, mengenakan batik mahal dan jam tangan mengilap. Ia memandangku lama, tajam tanpa senyum. Ibu Nadira duduk di sampingnya, menyilangkan tangan di pangkuannya. Di wajahnya tidak ada kehangatan, hanya datar, bahkan dingin. Saat aku membuka suara untuk memperkenalkan diri, ruangan terasa seperti membeku. Tidak ada tawa, tidak ada sambutan. Hanya tatapan-tatapan yang seperti berkata, "Siapa kamu dan apa hakmu berdiri di sini?" Tapi aku tetap mencoba. Dengan suara sepelan mungkin agar tak gemetar, aku berkata, "Nama saya Raka. Saya datang hari ini tuh untuk melamar putri Bapak dan Ibu." Ibu Nadira langsung menatapku, mulutnya bergerak, tapi kalimatnya belum keluar. Dan entah kenapa rasanya napas di dadaku mulai terasa berat. "Maaf," ucapnya akhirnya dengan suara yang begitu tenang tapi menusuk. "Kamu bilang datang untuk melamar anak kami?" Aku mengangguk pelan. "Benar, Bu." Dengan niat baik dan penuh hormat, ia tertawa kecil, tapi bukan tawa yang hangat. Lebih seperti ejekan yang dibungkus senyum sopan. "Ayahmu siapa, Nak?"
Tanyanya masih dalam nada manis yang membuatku semakin cemas. Aku menunduk sebentar lalu menjawab, "Saya hanya dibesarkan ibu, ayah meninggal saat saya masih kecil." "Oh begitu," sautnya sambil mengangguk seakan mengerti. "Dan ibu kamu penjual gorengan ya?" Aku terdiam. Aku bisa merasakan tangan ibu yang duduk di sampingku mengepal perlahan. Tapi ia tetap menunduk, mencoba tetap sopan. "Gorengan?" Salah satu tante Nadira bersuara. "Yang suka dijual di pinggir jalan, yang suka berminyak itu?" Nadira yang sejak tadi duduk di sebelahku akhirnya angkat suara. "Tante, itu bukan hal yang memalukan." Namun ayah Nadira mengangkat tangan pelan menyuruh semua diam. Ia bersandar menatapku lama. "Mas Raka," katanya tegas, "saya tidak meragukan niat kamu. Tapi kamu harus tahu, keluarga kami tidak memilih menantu berdasarkan cinta semata." Ia lalu menoleh ke Nadira. "Kita tidak melamar ke jalanan, Nadira." Ruangan itu seketika hening. Hatiku seperti diremas. Wajah ibu mulai pucat. "Apa maksud ayah?" Tanya Nadira, suaranya bergetar. Ayahnya berdiri perlahan. "Maksudku, kamu terlalu berharga untuk diberikan pada seseorang yang bahkan hanya bisa membawa gorengan ke rumah ini." Nadira berdiri. "Ayah tidak boleh bicara seperti itu." "Tapi itu kenyataannya," bentak sang ibu. "Kamu tidak bisa hidup hanya dengan cinta dan gorengan." "Kamu ini lulusan S2, Nadira. Aku ingin bicara." Ingin membela ibu, membela diriku, tapi lidahku keluh. Rasanya aku seperti anak kecil yang tersesat di tengah gedung megah dan semua orang menudingiku karena tak memakai sepatu yang pantas. Lamaran hari itu tidak pernah benar-benar dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ibu pulang dengan mata sembab, bukan karena asap gorengan. Di dalam angkot yang membawa kami pulang, ibu diam. Tangan keriputnya menggenggam kotak kecil berisi cincin perak, cincin yang tak sempat aku keluarkan hari itu. Aku hanya duduk di sampingnya, menatap kosong keluar jendela, menahan napas yang terasa berat di dada. Sesampainya di rumah, ibu langsung masuk kamar, tak bicara sepatah kata pun. Aku tahu hatinya remuk, bukan karena dirinya dihina, tapi karena mimpiku diremukan di depan matanya. Malam itu aku duduk di meja makan kecil tempat biasa kami menyusun dagangan. Kotak cincin masih ada di sana terbuka. Cahaya redup bohlam menggantung memantul di permukaannya. Tapi kini benda itu tak terlihat berharga, justru menyakitkan. Esoknya aku tak ke kampus. Tak juga membuka pesan dari Nadira yang masuk berkali-kali. Hatiku penuh gejolak, marah, malu. Tapi yang paling kuat, kecewa pada diriku sendiri. Karena aku tak bisa membela ibu. Karena aku diam saat harga dirinya diinjak. Di saat semua itu memuncak, ibu datang ke meja makan. Ia duduk di depanku menggenggam tanganku. "Raka," suaranya pelan. "Ibu tidak pernah malu jual gorengan. Tapi ibu akan lebih bangga lagi kalau kamu bisa jadi orang besar tanpa meninggalkan siapa kamu sebenarnya." Aku mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya setelah lamaran gagal itu, aku menatap mata ibu. Di matanya masih ada cinta, masih ada harapan. Malam itu aku membuka pesan dari Nadira. "Kak, aku nggak bisa menentang orang tuaku sendirian. Tapi aku percaya kamu akan membuktikan sendiri siapa kamu, dan aku akan menunggu." Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena aku sadar aku punya sesuatu yang bahkan keluarga kaya Nadira tidak punya, alasan yang besar untuk berjuang. Sejak malam itu aku berjanji dalam hati, aku akan jadi seseorang. Aku akan buat nama Raka dikenal bukan karena kasihan, tapi karena pencapaian. Aku tak akan pernah merasa kecil hanya karena lahir dari dapur penggorengan. Hari-hari setelah itu aku mulai membangun ulang diriku pelan, satu demi satu meski masih sering merasa goyah. Aku mulai ambil kerja tambahan dari jadi asisten laboratorium sampai ngojek online malam hari. Waktu istirahatku tinggal sedikit tapi aku tak peduli, mimpi ini terlalu penting. Kata-kata Nadira tak pernah hilang dari pikiranku. Aku percaya kamu akan membuktikan sendiri siapa kamu. Dan setiap kali aku lelah, aku ingat ibu. Ia tetap bangun jam 3 pagi, menyiapkan adonan, memanaskan minyak, dan menyusun gorengan ke dalam keranjang. Semua dengan senyum yang sama sejak aku kecil.
Aku sadar kalau aku menyerah sekarang, aku akan mengkhianati dua perempuan yang paling percaya padaku, namun tidak mudah. Beasiswa yang kuincar ditolak 2 kali. Skripsiku sempat ditolak dosen pembimbing karena dianggap terlalu ambisius. Uang tabungan menipis karena motor yang kupakai ngojek tiba-tiba rusak dan harus diperbaiki. Aku sempat terpaksa pinjam uang dari teman. Dan yang paling menyakitkan, Nadira mulai menjauh. Bukan karena dia tak cinta, tapi karena tekanan dari keluarganya semakin keras. Mereka bahkan mulai menjodohkan dia dengan pria lain, lulusan luar negeri, anak pemilik perusahaan properti. Aku tahu Nadira tertekan, tapi aku tak pernah menyalahkannya. Justru itu membuatku semakin ingin membuktikan bahwa cinta kami layak diperjuangkan. Sampai akhirnya satu email datang pagi itu. Aku hampir tak percaya saat membaca subjeknya. Selamat. Anda diterima dalam program Magister Ilmu Pangan Universitas Terbaik Negeri. Aku menangis, sungguh-sungguh menangis, memeluk ibu erat-erat. Tapi aku tahu ini baru awal. Masih banyak hal yang harus aku lewati. Masih banyak keraguan dari orang-orang, masih banyak luka yang belum sembuh. Tapi setidaknya satu langkah penting telah aku capai. Kini aku bukan lagi anak penjual gorengan di mata dunia. Aku mulai jadi seseorang. Meski dunia belum melihatku sepenuhnya, kuliah magister pun dimulai. Aku jalani dengan semangat yang sama seperti saat pertama kali aku berjanji untuk membuktikan diri. Tapi di balik semangat itu aku sadar perjuanganku belum apa-apa. Di lingkungan baruku aku kembali dianggap berbeda. Mereka tak tahu aku ke kampus naik ojek sendiri setelah mengantar gorengan ibu. Mereka tak tahu aku kadang menahan lapar hanya demi hemat ongkos fotokopi jurnal. Sementara itu Nadira benar-benar mulai menjauh. Aku tak menyalahkannya. Pesannya makin jarang masuk. Panggilanku kadang tak dijawab. Aku bisa rasakan hatinya sedang digempur dari segala arah. Suatu hari aku melihat fotonya dengan pria itu yang katanya calon pilihan keluarga. Mereka makan malam di restoran mewah. Nadira tersenyum, tapi aku tahu senyum itu kosong. Senyum yang dulu hanya ia berikan untukku, hatiku runtuh, tapi aku tidak boleh goyah. Hingga malam itu, ibu jatuh pingsan saat tengah menggoreng tahu isi. Minyak belum sempat dimatikan. Saat aku pulang, rumah sudah dipenuhi tetangga. Ibu dilarikan ke puskesmas dengan motor tetangga karena aku masih di kampus mengurus praktikum. Dokter bilang ibu terlalu kelelahan. Dan sejak itu aku tak izinkan lagi dia berjualan. Tapi artinya satu-satunya sumber nafkah kami hilang. Aku harus memilih melanjutkan kuliah sambil kerja mati-matian atau berhenti sementara demi bisa fokus menjaga ibu. Itulah titik terendahku. Aku duduk di kamar, di antara skripsi yang belum selesai, tagihan listrik yang belum dibayar, dan dompet yang hanya berisi uang 15.000. Aku menangis bukan karena lelah, tapi karena aku benar-benar tak tahu harus memilih yang mana. Ya Allah, bisiku pelan. Apa aku terlalu tinggi bermimpi? Tapi saat itu aku menemukan sesuatu di laci meja. Sebuah foto lamaku dan ibu saat kami masih berjualan gorengan di trotoar. Di belakangnya tertulis tulisan tangan ibu. Anakku, jangan pernah malu jadi dirimu. Karena dari titik terendah itulah kamu bisa berdiri paling tinggi. Tanganku gemetar. Hatiku seperti dibakar semangat baru. Aku sadar ini bukan waktunya menyerah. Tapi aku harus ambil satu langkah paling sulit yang belum pernah aku pikirkan sebelumnya. Langkah yang bisa jadi akan mengubah hidupku sepenuhnya.